Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang excited dengar firman Tuhan hari ini, saudara. Kita sampai kepada bagian terakhir dari sebuah tema besar, Four Face, One Glory. 4 wajah, 1 kemuliaan. Saudara yang belum mengikuti serial tema khotbah ini, saudara bisa melihat di YouTube Glow Tamrin Resident. Karena ada di sana, saudara. Minggu pertama kita membahas mengenai hewan yang ada di tata suci Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Yehezkiel 1 ayatnya yang ke-10. Hari ini khotbahnya akan sedikit singkat. Saya nggak akan khotbah lama-lama, mungkin under 20 atau 25. Karena habis itu saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Karena poin yang keempat, poin yang terakhir ini bagi saya amat sangat menggugah hati saya. Mari kita lihat Yehezkiel 1 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca Tamrin Resident 3, 2, ya. Muka mereka keempatnya mempunyai muka manusia, di depan muka singa, muka lembu, dan muka raja wali di belakang. Kita telah membahas ketika Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan agung tentang yang namanya ada malaikat Bapak Ibu memiliki 4 wajah. Alkitab mengatakan Yehezkiel melihat muka Raja Wali, Yehezkiel melihat muka lembu, Yehezkiel melihat ada muka yang namanya singa. Tapi yang menarik dikatakan muka manusia di depan. Sama-sama bilang sama saya, di depan. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa ini bayangan saya, Yehezkiel melihat ada muka lembu, mungkin dia kagum. Dia melihat Raja Wali, mungkin dia terpesona, singa terpesona. Tapi dia melihat ada muka yang familiar, yaitu muka kaumnya, muka bangsanya, muka ciptaannya atau manusia. Saudara, Allah menempatkan muka manusia di depan. Di depan. Dia tidak menempatkan muka manusia di kanan, di kiri, di belakang. Tapi di mana Bapak Ibu? Di depan. Seakan-akan Allah ingin berkomunikasi sama manusia. Seakan-akan Allah ingin dekat sama manusia. Seakan-akan Allah ingin berbicara sama manusia. Bapak Ibu, pernahkah Allah tidak menaruh muka makhluk surgawi di tata sucinya? Allah tidak menaruh makhluk malaikat. Allah tidak menaruh wajah Allah sendiri. Tapi Allah menaruh di tempatnya yang maha kudus wajah manusia. Bilang kiri kanan saudara, katakan muka kamu ada di tata suci Allah. Amin. Mungkin saudara nggak percaya atau nggak yakin sama kalimat ini. Tetapi kebenarannya, God took the face of a man so that man could see the face of God. Bapak Ibu, inti dari khotbah pada hari ini cuma satu. Tuhan mau dekat sama saudara. Cuma satu. Tuhan mau dekat sama saudara. Saya ulang lagi, khotbah hari ini sederhana banget. Tapi kalau saudara catch, saudara melakukannya, maka saudara pulang akan menjadi orang yang paling diberkati. Tuhan mau dekat sama saudara. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan mau dekat sama kamu. Tapi seringkali kita yang lari dari Tuhan. Tuhan mau dekat sama kita, kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan mau dekat sama kita, kita yang lari dari Tuhan. Padahal kalau saudara melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, intinya cuma satu. Allah mau dekat sama umatnya. Amin. Kalau saudara melihat Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah letakkan Adam dan Hawa di dekat dia, di Taman Eden. Alkitab saya bilang setiap hari Allah bercakap-cakap dengan Adam dan Hawa. Alkitab mengatakan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Alkitab saya mengatakan bahwa Allah menempatkan tabut sucinya di tengah-tengah kaum Israel. Alkitab saya mengatakan bahkan ketika Allah lebih dalam lagi, manusia lebih dalam lagi jatuh dalam dosa. Alkitab saya mengatakan Allah mengutus wajah anaknya, Yesus dalam rupa manusia. Di zaman perjanjian lama Bapak Ibu melihat wajah Allah mati. Ketika Musa berkata kepada Allah, izinkan aku melihat wajahmu. Apa kata Allah sama Musa? Kamu gak bisa lihat. Karena kalau kamu lihat wajahku, kamu mati. Tapi kata Allah kepada Musa, aku akan melewati kemuliaanku di gunung itu. Kamu akan melihat belakangku, kata Allah. Tetapi Allah menyederhanakan dirinya, datang dalam rupa manusia. Bahkan kalau saudara melihat Yesus
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, menenangkan badai, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dia melakukannya dalam rupa manusia. Bahkan dia menebus dosa manusia dalam rupa manusia. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa bukan manusia? Karena Allah mau dekat sama saudara. Amin. Allah mau apa Bapak Ibu? Kalau dia taruh muka malaikat, kita nggak bisa relate. Kalau dia taruh muka makhluk surgawi, kita nggak bisa ngerti. Tapi puji Tuhan, di tata suci Allah, dia taruh muka manusia. Amin. Saya jujur sama saudara, 2 hari 3 hari belakangan ini, ketika saya nyiapin khotbah ini, saya udah siapin anak manusia datang untuk melayani. Saya udah bahas poinnya. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Saya udah siapin poinnya. Tapi tadi malam ketika saya nyiapin khotbah ini, Roh Kudus kasih impresi di hati. Bukan itu. Bahas soal kedekatan. Saya sadar saya tukang posnya Tuhan. Bukan pesan saya yang saya sampaikan. Tapi pesannya Tuhan. Amin. Tuhan mau dekat. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mau dekat. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang eksklusif. Tuhan kita bukan Tuhan yang elit. Tuhan kita bukan Tuhan yang terpisah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang mau dekat. Amin. Dia mau dekat sama saudara. Mari kita lihat ayatnya, beberapa ayat. Bapak Ibu, mungkin saudara masih belum nangkep. Tapi oleh anugerah Allah, saya berdoa saudara pulang diberkati Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1 ya. Firman itu dan diam kita telah melihat kemuliaannya, yaitu sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata diam dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata berkemah. Kata dia menggunakan kata tinggal bersama. Allah bukan Allah yang datang ke dunia menebus dosa manusia dan tinggalin kita. No. Allah bukan Allah yang datang ke dunia membayar penyakit kita dan tinggalin kita. No. Allah yang kita sembah adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Merasakan jadi manusia. Tahu susah jadi manusia. Mati buat manusia. Bahkan dia beri Roh Kudusnya karena dia mau dekat sama kita. Ada sebuah lagu yang bernyanyi seperti demikian. Kalau saudara tahu bisa nyanyi bareng sama saya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati hadirannya. Hadiratmu hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku yang ku nampak. Sama-sama sambil angkat tanganmu. Hadiratmu, hadiratmu hadirat kudusmu dan ku tersungkur yang ku nampak. Tuhan mau dekat sama umatnya. Amin. Kita dapat apa kalau cuma cari Tuhan 5 menit satu hari? Kita dapat apa kalau cuma doa sama Tuhan 5 menit and then kita tinggalin Tuhan? Kita gak dapat apa-apa Pak Bu.
Kadang-kadang bukan kita kurang pandai dalam hidup ini. Kadang-kadang bukan karena kita kurang hebat. Kamu pandai, kamu hebat. Kadang-kadang dalam hidup ini kamu cuma kurang berlutut di kaki Tuhan. Amin. Kadang-kadang masalah terbesar kita adalah bukan kita kurang pengalaman. Masalah terbesar orang percaya adalah kita tidak mau meluangkan waktu berlutut di kaki Tuhan. Amin. Saya banyak ketemu sama pendeta-pendeta muda yang tanya gini, kak ajarin dong kak gimana bisa khotbah kayak kakak. Ajarin dulu kak, saya ajarin sama dia. Kalau kamu mau dipakai Tuhan, kamu perlu berlutut di hadapan Tuhan. Katakan amin. Oh iya pak, iya kak. Tapi gimana caranya biar lucu? Yang mereka kejar lucunya. Yang mereka kejar buahnya. Padahal kalau kita punya hubungan sama Tuhan, buah itu otomatis. Amin. Banyak dari kita, saudara gak usah kejar pertumbuhan. Kalau saudara sehat sama Tuhan, maka pertumbuhan pasti terjadi. Saudara cuma perlu nempel sama Tuhan. Saudara cuma perlu punya waktu sama Tuhan. Mari cek hidup saudara. Sudah berapa lama hari-hari belakangan ini bagaimana hubungan doamu sama Tuhan? Bagaimana jam doamu sama Tuhan? Bagaimana penyembahanmu sama Tuhan? Adakah kamu ngomong sama Tuhan kayak orang asing? Kamu ngomong sama Tuhan gak ngerti mau ngomong apa? Ngomong sama Tuhan kayak tamu. Atau jangan-jangan omonganmu sama Tuhan cuma formalitas. Pembicaraanmu sama Tuhan gak ada kehangatan, gak ada kedekatan di sana. Atau jangan-jangan hubungan saudara sama Tuhan hanya berdasarkan minta. Sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan yang diundang di gereja ini. Saya gak pengen berhutang sama saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara mau melihat mukjizat, siapa di sini yang udah capek hidupnya biasa-biasa aja? Siapa di sini yang udah capek hidupnya gak ada kemajuan? Siapa di sini yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya? Cuma satu kata kunci. Berdiam di kaki Tuhan. Amin. Kamu akan melihat terobosan. Kamu akan melihat mukjizat. Kamu akan melihat jawaban doa. Tepuk tangan bisa lebih kompak, lebih banyak lagi. Allah tidak memilih wajah makhluk surgawi untuk ditaruh di depan. Tapi wajah manusia. Pak gini aja deh pak, gampangnya begini. Allah taruh wajah saudara di tata suci. Saya taruh di tab saya foto istri sama anak saya. Akan aneh kalau ini foto saudara. Karena bagi saya mereka lah yang terpenting. Lebih penting dari pelayanan saya. Lebih penting dari hidup saya. Ini mereka. Bisa bayangin gak? Kalau Allah di HP saya. Banyak WA, bahaya. Kalau Allah punya iPad. Ditaruh foto saudara. Kalau Allah punya dompet. Dompetnya dibuka. Buka saudara. Kalau Allah punya Instagram, seluruh feeds-nya kegiatan saudara. Sebangga itu Tuhan sama kamu. Sepengen deket itu Tuhan sama kamu. Pertanyaannya, kamu punya kerinduan yang sama apa tidak? Tuhan mau dekat sama umatnya. Tuhan mau dekat sama umatnya. Pak Bu, kami lagi doa puasa Pentakosta. Ini hari ketiga kami puasa. Izinkan saya ngomong ini, Tuhan taruh di hati saya. Strong, kuat. Ke depan gak mudah. Ke depan gak gampang. Akan ada banyak roller coaster di depan. Mereka yang gak punya mesbah doa. Mereka yang gak punya mesbah keluarga. Mereka yang gak punya kedekatan sama Tuhan. Ditelan sama masa kesukaran depan. Tapi mereka yang punya mesbah doa. Mereka yang punya hubungan sama Tuhan. Masa sukar akan dilewati. Dan orang itu akan melihat pertolongan Tuhan. Kemuliaan dinyatakan. Sesederhana. Kalau saudara dan saya pengen ketemu sama orang. Saudara saya pengen ketemu sama orang. Saudara ada janjian sama orang. Pertanyaan yang saudara tanya kalau misalnya saudara ngajak saya, Pak Pendeta ngopi yuk.
Walaupun gak pernah ada orang yang ngajak saya ngopi di sini. Pak Pendeta ngopi yuk. Pasti pertanyaan berikutnya apa? Di mana dan kapan? Betul apa tidak? Kalau saudara ketemu sama Tuhan juga demikian. Di mana dan kapan? Di mana kamu cari Tuhan? Di rumahmu. Kalau saudara ada ruang doa, bikin ruang doa yang rapi, yang bagus, yang keren, yang wangi. Bilang amin dulu. Kalau rumahmu sempit, ya udah bikin aja di daerah yang kamu bisa. Set atmosfer. Disiapin atmosfernya. Saudara kan kalau refleksi kaki, mijit kaki. Kita kan datang ke tempat refleksi, lampunya gelap kan. Gak pernah mijit ya? Gak, betul kan? Kita masuk, lampunya gelap, pasti lagu-lagunya, musik-musiknya apa? Suara sungai, suara burung, betul gak? Saya gak pernah masuk ke refleksi, Bapak Ibu pijit kaki, lagunya rock. Cahaya bulan menemani aku. Gak pernah. Kenapa? Karena yang punya refleksi pengen men-set up atmosfer. Duduk, dikasih air hangat, kaki dimasukin. Dipijit-pijit kaki saya. Tentunya kaki saya bukan kaki dia. Ditanya, cukup nggak kuatnya? Betul nggak? Terus tiba-tiba tutup mata saya. Tiduran, rebah. Saudara kalau pacaran sama pacarmu atau sama mantan istrimu. Kamu kalau naik mobil, kamu setel. Kamu ciptakan ambience. Kamu setel lagu romantis, betul tidak? Di mobil kamu setel lagu romantis. Bila ku mati, kau juga mati. Enggak, kamu siapin atmosfer. Kamu sama Tuhan, ketemu sama Dia, kamu enggak set up. Cek di mana? Oke, di ruang doa. Jam berapa? Jam 9, oke. Whatever, apapun yang terjadi, jam 9 kita doa. Amin. Kalau doa jam 9, jam setengah 9, udah setel lagu rohani. Set up di atmosfer. Saudara kayak gak tertarik buat doa-doa ya saudara. Dengar baik, dengar baik. Saya udah setahun di gereja ini. Saya udah jatuh cinta sama saudara. Udah gak usah waspes-waspes. I do love you. I do care about you. Jemaat Glow yang saya layani, saya peduli sama saudara. Gak usah mikirin terkenal. Kurangin pikiran pengen terkenal, pengen gede. Kurangin pikiran pengen dikenal, pengen suaramu dengar orang. Perbanyak diam di kaki Tuhan. Amin. Perbanyak berlutut di kaki Tuhan. Sembah Tuhan. Nyanyi. Doa. Jangan cuma kamu yang minta. Tuhan berkati aku, angkat aku, bunuh musuhku, sikat masalahku. Amin. Alkitab bilang demikian. Mari kita baca Bapak Ibu beberapa ayat. Sama-sama kita baca. Di mana itu ayatnya? Pengkhotbah 8 ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua dan ketiga. Kita baca 3, 2, ya. Pengkhotbah 8. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya, kata Pengkhotbah 8. Telat. Yohanes 15 ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi sebab hamba apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu karena aku telah apa? Orang yang cuma melakukan pelayanan, gak punya hubungan sama Tuhan, masuk kategori hamba.
Tapi orang yang duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan masuk kategori sahabat. Yeremia 29 bilang demikian. Mari kita baca ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya gak pernah ketemu orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh Tuhan cuekin. Gak pernah. Saya gak pernah ketemu orang yang cari Tuhan dengan segenap hati Tuhan cuekin. Gak pernah. Saya gak pernah ketemu orang yang orang itu nyari sambil nangis. Tuhan nyatakan jalanmu. Gak pernah Tuhan cuekin. Yang saya tahu kalau ada orang nyari Tuhan dengan segenap hatinya. Tuhan selalu menampakkan dirinya kepada orang tersebut. Amin saudara. Tuhan selalu menampakkan dirinya kepada orang tersebut. Saya ulang lagi, adik-adik muda, kalau kamu pengen diberkati, adik-adik muda, kamu anak rantau di sini. Kemarin kita baca beritakan di Bekasi, orang cari kerja 25.000 orang sampai pingsan-pingsan. Izinkan saya bertanya, di sini siapa yang lagi cari kerja? Ayo, ini udah nganggur sombong lagi. Izinkan saya bertanya, di sini siapa yang lagi cari kerja? Ayo, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini siapa yang punya lowongan kerja? Jadi kita ada persatuan di sini. Nanti jangan lupa gereja 10%. Nggak, Bapak Ibu hidup ini nggak akan lebih gampang, nggak akan lebih mudah, nggak akan lebih gampang, nggak akan lebih mudah. Kita bilang di akhir zaman Tuhan akan buat perbedaan. Kata kuncinya bukan pandai. Orang pandai ditelan oleh masalah. Kata kuncinya bukan kaya. Orang kaya digilas oleh masalah. Kata kuncinya bukan koneksi. Kata kuncinya adalah hubungan sama Tuhan. Tuhan mau dekat sama umatnya. Bapak Ibu jangan. Hubungan terbaik yang bisa kamu punya dalam hidup ini adalah hubunganmu sama Tuhan. Makanya Alkitab bilang, orang Kristen bilang disebutnya salib. Vertikal, horizontal. Hubunganmu sama Tuhan menentukan hubunganmu sama sesama. Hubunganmu sama Tuhan benar, maka ini pasti benar. Yang perlu kamu cari kamu sama Tuhan. Yang perlu kamu ambil kamu sama Tuhan. Ini benar sama Tuhan. Kamu punya jam doa, kamu punya disiplin rohani, kamu punya kedekatan sama Tuhan. Kamu punya hubungan sama Tuhan. Pak Bu, jadi pendeta kalau tanpa Tuhan stres kita. Hari ini lucu, besok belum tentu lucu. Hari ini jemaat datang, belum tentu besok datang jemaat. Pendeta salah dikit langsung masuk ke akun-akun satir. Ini bukan curhat, cerita aja. Tampak. Emang yang bikin ini Glot Amres penuh kayak begini? Emang karena pendetanya? Bukan. Karena Roh Kudus dalam diri saudara yang suruh saudara datang kemari. Betul apa tidak? Orang bilang sama saya, Pak Pendeta gerejanya baru buka 1 tahun. Jemaatnya udah rame. Wajarlah pendetanya pendeta itu. Saya mau bilang terkenal takut sombong. Wajarlah buka di mall-mall. Mall-mall pasti rame lah. Saya mau bilang mau di mall-mall kek. Saya mau bilang mau pendeta ternama sekalipun. Kalau Roh Kudus tidak suruh jemaat datang. Gak bisa. Betul apa tidak? Yang bikin saudara datang hari ini bukan saya. Tapi karena Roh Kudus yang langkain. Ada banyak gereja di sini. Saudara keluar sedikit ke kanan. Ada gereja. Di GI. Di PI. Jadi itulah. Saudara lurus sedikit. Ada gereja. Kenapa harus di sini? Karena Roh Kudus gerakan saudara kemari. Betul apa tidak? Makanya Bapak Ibu. Ketika kita memiliki kedekatan sama Tuhan. Dalam Hosea 2 ayat yang ke-6 bilang demikian. Hosea 2 ayat yang ke-6. Saya akan selesai. Hosea 2 ayat yang ke-6. 2, 6. Puji Tuhan. When the day comes, says the Lord, you will call me my husband. Instead of my master. Ketika waktunya tiba, harinya tiba, kata Tuhan, kamu akan memanggil aku suami. Bukan master, bukan Tuhan. Apa maksudnya? Tuhan mau dekat. Amin. Tuhan mau dekat. Saya akan tutup dengan ini. Tuhan mau kenal kamu.
Dia taruh wajah manusia di depan. Karena Tuhan mau bicara sama kamu. Maukah kamu menyambut undangan itu? Maukah kamu juga dekat sama Tuhan? Ini yang saya tahu. Orang yang melekat sama Tuhan, hidupnya penuh dengan berkat, mukjizat, anugerah, kemuliaan.